إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Umat al-Islam, kelak pada hari kiamat Allah akan mencari dan bertanya tentang orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Allah Ta'ala berfirman, Ainal mutahabbuna fi jalali. Allah akan berfirman di padang mahsyar, di mana orang-orang yang saling mencintai karena Allah, karena aku. Al-yawma udhilluhum yawma la dhilla illa dhilli. Pada hari ini aku akan berikan kepada mereka naungan, di mana di hari ini tidak ada naungan kecuali naunganku. Di padang mahsyar, saat matahari didekatkan 1 mil jaraknya, panas yang luar biasa, kita sangat membutuhkan perlindungan, naungan yang akan menaungi kita dari teriknya matahari. Ternyata ada orang-orang yang Allah berikan kepada mereka naungan. Di antara mereka adalah orang yang mencintai karena Allah. Dia berkumpul karena Allah. Dia pun berpisah karena Allah. Sungguh mereka lah orang-orang yang sampai para nabi pun, demikian para siddiqin dan para syuhada pun merasa iri kepada mereka. Karena mereka diberikan oleh Allah dalam satu riwayat Imam Ahmad, manabir min nur, mimbar dari cahaya, yang disediakan untuk mereka yang saling cinta karena Allah, yang mencintai seseorang karena Allah, karena agamanya, karena ketakwaannya, karena kesalihannya, karena amal salehnya. Ia cinta bukan karena kepentingan dunia, bukan karena harta, bukan karena kedudukan, bukan. Akan tetapi yang ia cintai adalah karena Allah, karena ketakwaan dia kepada Allah Jalla wa'ala. Subhanallah ya akhal Islam. Dengan mencintai karena Allah itulah cinta kita akan terus berlangsung sampai hari kiamat. Sementara mereka yang saling mencintai karena dunia, di dunia mereka akan sangat mudah bermusuhan. Karena cintanya bukan karena Allah. Cinta mereka hanya karena kepentingan duniawi. Apabila menguntungkan mereka ia cinta, ia suka. Tapi kalau ia tidak menguntungkan dunianya maka ia pun benci. Apatah di hari kiamat jadinya? Mereka akan saling bermusuhan. Sebagaimana Allah berfirman, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqun. Orang-orang yang saling berkasih sayang karena dunia, kelak pada hari kiamat akan saling bermusuhan, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umat al-Islam, sesungguhnya mencintai seseorang karena Allah adalah merupakan perkara yang sulit di zaman ini. Karena kita lihat banyak pertemanan kita. Kita menyukai seseorang ternyata dicampuri dengan hal-hal yang sifatnya duniawiyah. Kita mencintai seseorang karena satu ikatan di dalam kelembagaan. Kita mencintai seseorang karena ada satu ikatan dalam kepartaian.
Kita mencintai seseorang karena ada satu ikatan dalam organisasi dan yayasan. Semua ini ya akhal Islam, bukan cinta karena Allah. Semua ini adalah quyudun hizbiyah, ikatan hizbiyah yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan akhirnya kaum muslimin bercerai-berai. Sebagaimana Allah taala berfirman dalam surat Ar-Rum, "Wala takunu minal musyrikin, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, kullu hizbin bima ladaihim farihun." Jangan kalian seperti orang-orang musyrikin itu, yaitu yang mencerai-berai agama mereka dan mereka menjadi berkelompok-kelompok. Setiap kelompok membanggakan apa yang ada pada kelompoknya. Allah menutup ayat itu dengan firman-Nya, setiap kelompok membanggakan apa yang ada pada kelompoknya. Ketika yang lebih dibanggakan adalah kelompoknya, pasti akan terjadi perpecahan. Namun ketika kita saling mencintai karena Allah, karena iman, demikian Allah memerintahkan kita bahwa persaudaraan kita harus di atas iman. Allah berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya kaum mukminin itu bersaudara. Kata Imam Al-Qurtubi, ini menunjukkan bahwa ukhuwah kaum muslimin harus didasarkan kepada keimanan kepada Allah Jalla wa'ala. Umat al-Islam, sungguh cinta karena Allah, benci karena Allah adalah merupakan sekuat-kuat tali iman. Rasulullah SAW bersabda, "Awthaqu 'ural iman, al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Sekuat-kuat tali iman adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Mereka orang-orang yang saling mencintai karena Allah tidak akan berkurang cintanya walaupun orang yang ia cintai tidak pernah berbuat baik kepada dirinya. Karena dasar cintanya memang karena Allah, karena ketakwaan dan agamanya, bukan karena dia memberinya sesuatu dari kehidupan dunia. Umat al-Islam, ketika seseorang tidak cinta karena Allah, betapa mudahnya hubungan mereka retak karena bisnis, karena dunia, karena kedudukan dan yang lainnya. Ketika dunia itu mereka tidak dapatkan, akhirnya mereka pun saling bermusuhan satu sama lainnya demi untuk mendapatkan kehidupan dunia tersebut, sehingga akhirnya agama mereka tercukur habis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi afdal min salatin wa sadaqatin wa saumin." Maukah aku beritahu kepada kalian, kata Rasulullah, yang lebih utama dari salat, dari sedekah, dari zakat, dari puasa? Kata para sahabat, "Bala ya Rasulullah." Mau wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Salahu dzatil bain. Baiknya hubungan sesama muslim. Fa inna fasada dzatil bain hiyal haliqah. Karena rusaknya hubungan sesama muslim itu bisa mencukur agama. Mencukur agama seorang hamba ya akhal Islam. Mengapa bisa rusak hubungan seorang muslim? Pastilah cintanya karena dunia, bukan karena Allah Jalla wa'ala. Ketika seseorang mencintainya karena dunia, karena kepentingan, dia tidak akan bisa kekal cintanya. Ia akan segera saling membenci. Bencinya bukan karena Allah, tapi karena dunianya. Akhirnya agamanya pun tercukur habis. Bahkan dalam hadis riwayat Abu Daud, bahwasanya di setiap hari Senin dan Kamis, pintu-pintu langit dibuka. Kemudian amalan-amalan hamba akan diangkat kepada Allah. Dan Allah pun mengampuni dosa-dosa orang yang tidak mempersekutukan Allah. Kemudian Rasulullah bersabda, kecuali dua orang yang saling bertengkar. Lalu Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala berfirman, "Anziru hadain." Tangguhkan dua orang ini sampai keduanya berdamai. Berarti ya akhal Islam, ketika seseorang cintanya bukan karena Allah, tapi karena dunia, yang menyebabkan akhirnya mereka pun bertengkar karena dunia, karena ingin memperoleh kehidupan dunia, karena harta atau kedudukan, sudahlah mereka agamanya tercukur. Sudahlah mereka belum mendapatkan ampunan dari Allah Jalla wa'ala. Sungguh mengerikan orang yang cintanya bukan karena Allah tersebut. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ummatal Islam. Agar kita mencintai seseorang karena Allah, maka jadikanlah standar hidup kita adalah kehidupan akhirat. Kita mencintai seseorang karena ketakwaan dia kepada Allah, karena amal saleh dia. Semakin ia bertakwa, semakin kita cinta kepadanya. Dan semakin kurang ia bertakwa, semakin ia banyak berbuat maksiat, semakin kurang cinta kita kepada dia. Maka yang seperti inilah ya akhal Islam, cinta yang benar, cinta yang kekal, cinta yang lurus, cinta yang diridhai oleh Allah Jalla wa Ala. Sehingga kita ketika mencintai seseorang diberikan pahala yang besar di mata Allah. Adapun kemudian kita berpaling dari hal ini, cinta kita hanya kepentingan dunia, sama sekali tidak ada manfaatnya. Bahkan seringkali malah menimbulkan kerusuhan, permusuhan. Demikian pula penyakit-penyakit hati yang ada di hati mereka. Saling dengki karena dunia, saling iri karena dunia, hanya karena dunia. Akhirnya dia pun merelakan agamanya tercukur habis. Nas'alullah salamata wal afiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرنا على القوم الظالمين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم أصلح ولاة أمورنا يا رب العالمين. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم ارفع عنا هذا الوباء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.